Lusindo kita di sini kan. Berarti memang anak muda banyak sekali ya, sangat menentukan ya. Berapa persen sih? Hampir 60% 60%. Jadi buat Anda yang sekarang lagi deg-degan, pendukung nggak usah deg-degan. Ya ini pesta demokrasi. Kalau ada kecurangan tinggal kita laporin. Ya. Kalau laporannya kemana Pak? Laporinnya ke mana ya? Aduh. Kemana? Kemana laporinnya? Ke Bawaslu. Paling nanti dibilangnya nggak ada kecurangan juga. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Kadang agak lembek sih. Siapa? Lembaganya gitu. Masih mending kapas ada manfaatnya kan. Buat lembek tapi bisa bersihin muka gitu. Ini bersihin kecurangannya agak susah gitu. Memang banyak Pak. Hah? Curang banyak. Ada beberapa. Contoh. Ada nanti. Contoh. Ada suara yang udah dicoblos. Ah, serius? Ada bener. Ini Bapak bahaya. Enggak ada. Ada videonya tuh. Ada nomor videonya. berapa yang dicoblos? Harus jelas. Nomor berapa? Nomor tengah, yang tengah. Yang ada. Memang banyak sih Pak di Twitter Ada. ya. Kok bisa Pak? Ya itu makanya mesti diusut. Nggak bisa dibiarin. Harusnya hari ini tuh pendengar Trijaya dan pemirsa Okezone yang menemani Pak Pemeret itu rekan saya Bung Margi. Cuman beliau harus menjadi aparatur sipil negara selama 1 hari Pak. Iya, KPPS ya. Petugas KPPS. Kemarin dia cerita Pak, dia tuh ngambil barang-barangnya tuh, kotak suara semuanya, itu dari rumah ke daerah Gunung Putri, jauh. Terus saya tanya, Bang, itu digemuk nggak? Enggak. Dia pakai tali tis. Oh, tali biasa itu ya? Iya, yang direpet gitu. Iya, oke. Tapi kemarin saya udah nyuruh dia bikin surat wasiat. Jaga-jaga kan kita nggak tahu kan. Saya udah bilang bawa minum sendiri dari rumah, bawa tumbler, gitu, bawa makanan sendiri. Jaga-jaga ini memang jaga-jaga. Belajar dari 5 tahun lalu. Nggak, kalau petugas KPPS tuh kerjanya sampai jam berapa Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai penutupan. Sampai beres penghitungan sampai beres suara. Penghitungan suara. Ya. Tapi di TPS itu aja ya? Iya di situ aja. Gitu. Sampai tengah malam. Iya sampai tengah malam. Tapi belum ada info ya petugas belum. Sekarang ini banyak ini ya, banyak orang pada bingung kok yang menang 0 ini masih kalah, itu tidak resmi ya. Buat teman-teman semua itu tidak resmi, jadi jangan takut dulu. Quick Count baru dibuka jam 3, ya. Itu pun dimulai dari Indonesia Timur kayaknya, ya. Karena udah duluan. Udah penghitungan tadi, ada Papua juga udah Pak. Jadi sudah diputuskan jam 3 baru mulai. Nah hasil quick count itu mungkin bisa kita ketahui nanti sampai maghrib ya atau jam 7 malam lah. Nah, lebih kali Pak, lebih. Lebih ya, tapi hasil akhirnya itu sampai Maret kan penghitungan? Sampai Maret, jadi ya kita ini aja, kita sabar-sabar aja. Yang sudah penghitungan juga dari luar negeri kan Pak? Ya. Karena kan nyoblosnya udah tadi kemarin, kita wawancara juga diaspora di beberapa negara ya, di Swiss. Ya, bener-bener. Bagaimana kondisinya ya, di sana? Harapan kita tadi sih kalau di tempat TPS tadi sih warga happy-happy aja ya. Happy. Harapannya memang itu yang kita inginkan. Jangan ada kecurangan, jangan ada yang tidak netral dari aparat desa maupun yang lainnya gitu. Tadi di segmen pertama kita hadirkan ada Bang Hensat dari Kedai Kopi, kemudian dari Carta Politika dan ada pengamat politik dari Paramadina. Ada wawancara kita ntar? Ada, ini udah standby. Langsung saja kita sapa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Bang Deddy Kurniasyah yang sangat padat sekali siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Margi. Bung Fazri. Salah dong, salah. Bos Gaib hadir di sini. Dan Bung Gaib. Waduh. Luar biasa. Makin ganteng aja nih, Bang. Gitu ya. Agak mirip Samsul nih potongannya nih. Aduh. Terima kasih bahannya. Beli mix sayur dong. Ini lagi di mana nih, Bang? Ya, ini sedang biasa. Momentum hari ini saya kira saya mengikuti kepadatan Bung Fazri juga ini. Jadi ini langsung Pak diskusi Pemret dengan Trijaya dari studio tetangga. Okay. Makanya jangan ditanya di mana. Oh iya. Iya. Bang Deddy, ini banyak warga netizen di grup-grup WA juga. Ini gimana sih kok udah ada hasilnya, udah ada perhitungannya. Sebenarnya gimana sih ini kita jadi bingung. Kata KPU kan jam 3, cuman ya sosial media nggak bisa kita bendung. Ya di Twitter udah banyak. Di Twitter ini unggul ini bahkan ada yang udah mau pidato kemenangan jam 3 sore ntar. Ya. Gimana nih Bang?
Yang pertama kalau betul akan ada yang menyampaikan speech secara formal begitu ya, apalagi itu nuansanya adalah propaganda kemenangan, jelas itu bisa masuk kategori pengacau. Kenapa? Karena Bentar Bang, dalam kategori undang-undang pengacau kita, ya. ya tentu saja, karena dalam undang-undang kita saja terkait dengan pemilu, quick count itu hanya bisa diumumkan itu ketika sudah 2 jam sejak penghitungan suara terakhir. Sementara atau penutupan TPS terakhir. Penutupan TPS terakhir untuk kondisi Indonesia kan tentu adalah Indonesia bagian barat dan itu standarnya adalah jam 1. Lalu kemudian harus ada jeda 2 jam, maka jam 3 baru boleh mengumumkan. Kalau kemudian ada yang pidato menyatakan jam 3 kemenangan, sementara jam 3 baru dibuka pengumumannya, tentu masih ada proses dan segala macam. Ya tentu itu yang pertama pasti mengacaukan dalam artian melakukan propaganda, begitu kan, membuat perang psikologi seolah-olah dia sudah dinyatakan menang, membangun kelompok fanatisme di tingkatan publik dan saya kira itu beresiko sangat besar sekali. Ya kalau memang yang menyampaikan pidato nanti jam 3 sore nanti adalah memang dinyatakan menang oleh publik gitu ya. Saya tidak katakan oleh KPU ya, memang menang dinyatakan oleh publik, maka sah-sah saja. Tapi kalau ternyata tidak, maka ini kan akan menyulitkan penyelenggara pemilu bahwa sudah ada propaganda kemenangan tapi tiba-tiba tidak. Ini bisa mengacaukan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu begitu. Jadi mudah-mudahan lah mereka, apalagi ini kan kalau kita bicara capres ya, capres cawapres, ini kan tingkatan emosionalnya adalah tingkatan yang seharusnya paling tinggi. Mereka dengan wisdom yang terbaik, kira-kira begitu. Dengan kualitas ketokohan capres cawapres, saya kira semestinya tidak melakukan provokasi kemenangan, apalagi provokasi kemenangan sepihak. Sementara KPU sendiri baru menyatakan hasil itu sampai di bulan Maret. Itu kan cukup kepercayaan diri yang berlebihan, khawatirnya tidak tercapai, yang ada justru akan menjadikan masalah bagi konsolidasi publik kita begitu, Bung. Pemilihan kader saya nggak begitu-begitu banget ya. Iya, satu sisi memang iya semacam itu, tapi ya ini resiko lah bahwa situasi politik kita memang hobi sekali terhadap hal-hal yang sifatnya provokatif begitu ya, dan memang disayangkan karena ini tidak menunjukkan bahwa kita memiliki sikap kesatria dalam menghadapi kontestasi, tapi ini menunjukkan justru kita seolah-olah ingin berusaha untuk menunjukkan ego sektoral begitu kan, dan itu saya kira cukup beresiko lah bagi konsolidasi kita semua begitu. Oke, Bang Deddy, kalau pertanyaan banyak orang, netizen maupun keluarga kita yang ada di grup teman-teman kita bahwa hasilnya udah keluar duluan, entah itu exit poll atau entah itu apa, itu gimana tuh kita menjelaskannya? Yang pertama begini, ada 3 hal atau ada 3 skema untuk melihat hasil pemilu secara cepat ya. Yang pertama tentu adalah dari relawan, baik itu relawan dari kandidat maupun dari relawan publik, seperti yang tadi Bung Gaib sudah menyebutkan, misalnya ada kawal pemilu atau jaga TPS kalau misalnya di 2019 begitu, itu memungkinkan. Tapi lembaga atau koordinasi publik seperti kawal pemilu dan jaga TPS itu kan tidak terkoordinir dengan baik sehingga kita tidak bisa memastikan akurasinya karena bisa saja itu terjadi sporadis, artinya tidak merata dalam skema sampling seluruh Indonesia. Yang kedua adalah exit poll. Kalau exit poll itu sebetulnya wawancara biasa, Bung Gaib dan juga Bung Fazri. Wawancara terhadap pemilih, setiap TPS biasanya akan kami wawancarai 2 responden atau 2 pemilih, dan itu pun mengikuti unit sampling yang diberikan. Artinya tidak juga setiap TPS di seluruh Indonesia, hanya berupa sampling saja. Nah, ini adalah hasil yang kita ketahui dari jawaban-jawaban responden. Jadi misalnya kita tanyalah ke responden pada jam 10 misalnya. Jam 10 surveyor harus melakukan wawancara terhadap masyarakat yang baru saja keluar dari TPS untuk responden laki-laki misalnya. Jadi kalau jam 10 ada bapak-bapak keluar dari TPS, nah kita kejar, kita wawancara. Dalam proses wawancara itu ya kita tanyakan, kira-kira bapak tadi memilih siapa misalnya. Ada yang menjawab, ada yang merahasiakan, atau ada yang menjawab tapi mungkin juga dia tidak jujur segala macam. Jadi itu salah satu dilemanya. Lalu kemudian exit poll itu menanyakan, kira-kira pilihan itu sejak kapan sudah dipikirkan? Apakah baru saja pada saat melihat kertas suara
atau sudah beberapa waktu lalu sejak awal, atau karena sudah pasca kampanye, atau sudah mendengarkan debat, atau karena ada mobilisasi tim, atau karena ada arahan dari keluarga dan segala macamnya. Jadi itu gunanya exit poll, memastikan keterpilihan seseorang berdasarkan sebabnya, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, yang paling akurat saya kira adalah quick count. Kalau quick count kan bukan berdasarkan jawaban dari responden. Quick count itu berdasarkan dari hasil yang ada di TPS. Dan sampling unitnya tentu harus banyak. Tidak bisa hanya berstandar seperti melakukan survei, tidak bisa. Kami survei misalnya hanya cukup 1.200, 1.400 misalnya ya. Atau pernah ada survei terbesar itu sampai 4.000 lah, 4.000 responden. Quick count saya kira tidak bisa hanya dengan 4.000. Quick count harus menggunakan jumlah sampling yang cukup besar. Dalam besar itu, dalam hitungan saya ya mungkin bisa 10-15% lah dari total TPS yang ada di Indonesia. Bahkan kalau dalam hitung-hitungan nominal mungkin di atas 20.000 TPS lah. Itu baru bisa dianggap punya akurasi yang bagus. Kalau survei itu sudah ditentukan margin errornya kan bisa sampai 3%, 2,5 sampai 3%. Kalau quick count itu harus ditekan. Margin errornya harus di bawah 1% misalnya. Dengan kondisi itu, konsekuensinya tentu sampling unitnya harus lebih besar. Makanya semakin banyak TPS yang dihimpun, maka akan semakin bagus. Nah, quick count itu hanya muncul ketika nanti sudah semua data sudah masuk. Tadi sudah kita singgung biasanya sampai jam 7 malam, kadang-kadang ada daerah yang tidak ada sinyal misalnya. Jangan bicara Papua, itu terlalu jauh. Cianjur saja ya. Cianjur itu ada satu kecamatan itu, nah, atau bahkan yang perbatasan dengan Bandung Barat begitu ya. Itu orang turun dari TPS di pegunungan sampai ke bawah itu bisa berjam-jam. Tidak ada motor untuk ojek, sehingga mereka harus jalan kaki, tidak ada sinyal, kira-kira begitu. Apalagi bicara yang luar wilayah-wilayah Indonesia misalnya begini. Bang Deddy,